Sahabat pendidikan karakter, ada yang bertanya pada saya, Mas Doni, apa sih sebenarnya tugas seorang menteri? Bagaimana draft RUU Sisdiknas mendefinisikan tugas seorang menteri di dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, perubahan di dalam Undang-Undang Sisdiknas senantiasa menyisakan pertanyaan umum di benak publik. Pertanyaan yang biasanya muncul adalah, apakah di dalam draft RUU ada perubahan-perubahan? Dan kalau ada perubahan-perubahan, apa saja yang berubah? Dan orang juga ingin tahu mengapa terjadi perubahan yang demikian. Nah, terkait dengan tugas dan peranan seorang menteri, ternyata draft RUU Sisdiknas memberikan beberapa perubahan dan menurut saya perubahannya sangat fundamental. Perubahan itu adalah tentang definisi dalam ketentuan umum yang menjelaskan tentang siapa menteri yang ada di dalam konstruksi sistem pendidikan nasional ini. Ternyata definisi yang ada di dalam draft RUU Sisdiknas tentang tugas seorang menteri memiliki perubahan-perubahan yang fundamental. Perubahannya ada dua, yaitu dihapuskannya kata tanggung jawab dan pendidikan nasional. Wah, ini tentu saja sesuatu yang membangkitkan tanya dalam diri kita, mengapa kata tanggung jawab dan pendidikan nasional justru dihapuskan di dalam kriteria tugas seorang menteri. Mungkin kita perlu memperbandingkan dengan beberapa definisi menteri di dalam undang-undang yang sudah ada. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di dalam pendidikan nasional. Sedangkan di dalam definisi yang sekarang, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Jadi ada perubahan-perubahan fundamental. Mungkin kita perlu membandingkan definisi menteri di dalam undang-undang yang lain. Di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. Memang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen kata tanggung jawab tidak ada, tetapi ada kata pendidikan nasional. Nah, mengapa di dalam RUU Sisdiknas sekarang hanya disebutkan bahwa menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan? Mungkin argumentasinya hampir mirip dengan apa yang terjadi di dalam Undang-Undang Pemda. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, definisi menteri itu hampir mirip. Di situ disebutkan bahwa menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Jadi menyelenggarakan urusan pemerintahan karena ini Pemda maka dalam negeri. Mungkin argumentasinya hampir sama. Menurut saya, apa yang sudah dituliskan di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu sudah tepat sebenarnya. Karena menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Jadi harus ada kata tanggung jawab dan harus ada kata pendidikan nasional. Mengapa? Ya karena menteri itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Maka undang-undangnya disebut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bukan Undang-Undang Sistem Pendidikan. Ya. Jadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, apa dampak-dampaknya? Bila definisi dalam RUU ini tetap dipertahankan bahwa menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, maka ini akan menjadi celah bagi menteri untuk tidak merasa bertanggung jawab. Mungkin dalam benak yang membuat undang-undang ini mereka berpikir,
Menteri ini kan perwakilan pemerintah pusat. Jadi menteri kan menjadi pembantunya presiden. Jadi yang bertanggung jawab ya presiden. Maka tidak perlu menteri itu dituliskan di dalam undang-undangnya sebagai bertanggung jawab. Karena tentu saja yang bertanggung jawab kan presiden. Tetapi apakah ya demikian? Kan menteri itu pembantunya presiden. Dia dipilih presiden untuk membantu supaya apa? Supaya bisa melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berjalan dengan baik. Jadi artinya menteri tetap harus ikut bertanggung jawab. Ini sama seperti yang dulu pernah saya tulis di Kompas. Karena saya melihat ada kecenderungan di pemerintahan sekarang bahwa menteri itu adalah perwakilan pemerintah pusat yang tugasnya mengawasi, mendampingi, dan membina pemerintah daerah dan juga yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan. Maka muncullah kebijakan-kebijakan seperti asesmen nasional, raport pendidikan. Ini kan sesuatu yang seolah-olah pemerintah pusat memberikan raport kepada pemerintah daerah atau sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nih lihat, raportnya seperti ini. Maka setelah itu coba dong kamu pelajari apa yang kurang di dalam raport ini. Maka tugas kamu adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Jadi dengan raport pendidikan ingin dikatakan bahwa, hai Pemda, rapotmu seperti ini. Wahai sekolah-sekolah swasta, rapotmu seperti ini. Ada banyak loh kekurangan yang di dalam raport ini, maka tugas kamulah yang kemudian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kalianlah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah. Karena kalian Pemda. Jadi pemerintah ini tampaknya memposisikan diri berbeda dengan pemerintah daerah dalam hal cakupan tanggung jawab. Nah, menurut saya konsep seperti ini kurang tepat di dalam mendesain sebuah sistem pendidikan nasional. Bagaimanapun juga, Menteri Pendidikan Nasional adalah menteri yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nasional. Ini artinya apa? Kegagalan pemerintah daerah itu adalah kegagalan kementerian juga. Kegagalan layanan pendidikan di daerah adalah kegagalan layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga. Apalagi yang diselenggarakan oleh swasta berbasis masyarakat. Kegagalan pendidikan yang terjadi di sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat bukan melulu kesalahannya penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, tetapi juga adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi ketika kita harus mendesain sebuah sistem pendidikan nasional yang melibatkan partisipasi, peranan dalam sebuah ekosistem pendidikan nasional, maka orang yang paling bertanggung jawab terhadap kegagalan di lapangan adalah Menteri Pendidikan Nasional. Karena kalau di dalam draft hanya dikatakan menteri adalah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, maka akan terjadi kemungkinan menterinya tidak mau bertanggung jawab. Kan tidak ada di dalam undang-undang saya harus bertanggung jawab. Tugas saya kan menyelenggarakan. Kalau menyelenggarakan, ya siapa yang bertanggung jawab? Ya sekolah-sekolah kan miliknya Pemda. Pemda yang bertanggung jawab. Yang diselenggarakan swasta, siapa yang bertanggung jawab? Ya yayasan. Maka ada raport pendidikan. Nah ini saya rasa konsep yang kurang tepat ya. Memang benar bahwa menteri itu adalah mewakili presiden dan wakil presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat. Dan di dalam bidang pendidikan tentu saja menteri bertanggung jawab terhadap pendidikan nasional. Karena itu saya ingin bahwa di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, apa yang sudah bagus janganlah dihilangkan. Mari kita kembalikan lagi saja tanggung jawab menteri itu sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di dalam pendidikan nasional. Jadi harus ada dua kata kunci penting. Menteri bertanggung jawab dan kemudian bertanggung jawab tentang apa? Bertanggung jawab di dalam bidang pendidikan nasional. Sehingga ada pembagian, ada rasa tanggung jawab bersama bahwa kegagalan di daerah tidak boleh selalu terjadi dan tidak boleh terjadi kecenderungan untuk mempersalahkan salah satu pihak di dalam ekosistem pendidikan. Pendidikan ini adalah urusan kita semua, masing-masing bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan, baik itu di pemerintah daerah maupun di yayasan-yayasan yang menyelenggarakan sekolah swasta.
Tetapi pada akhirnya ketika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan nasional, jawabannya adalah tentu pada menterinya. Karena menteri itu adalah yang dipilih oleh presiden untuk menjadi pembantunya melaksanakan tugas dan amanat sesuai dengan amanat yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di dalam pendidikan nasional. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.